Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' di kitab Al-Bai', kitab jual beli. Di sesi pertama ini kita bahas 3 masail dari jual beli yang dianggap terlarang dalam mazhab Hanbali, dan akan kita jelaskan dari tiapnya insyaallah. Dikatakan oleh Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wala nawa fi tamrin lil jahalati wala sufun ala dhahrin wa fajrun wa nahwuhu qabla qal'ihi. Ada 3 macam jual beli yang dilarang. Sebelumnya masalah wala yuba'u miskun fi fa'ratih, yaitu dilarang jual beli parfum atau misik di tempatnya yang masih ada di kijang. Kasturi, misik itu kasturi dan asalnya dari kijang. Tapi ketika itu, kalau sekarang udah sintetis ya. Tapi sekarang pembahasannya wala nawa fi tamrin lil jahalah. Ya, dilarang jual beli nawa. Nawa di sini yaitu biji kurmanya yang masih ada di dalam kurma. Jadi seorang jual beli atau menjual biji kurmanya, tapi masih kurma gitu loh. Daging kurmanya masih utuh. Tapi yang mau dia beli adalah biji kurmanya. Ya, dan ini enggak boleh. Menurut mazhab ini tidak boleh. Karena kemajhulan atau ketidakjelasan berapa kuantiti dari segi berat atau massa dari biji tersebut. Persis seperti yang telah kita jelaskan masalah jual beli binatang atau jual beli binatang yang hamil. Kalau misalnya dikatakan saya jual sapi ini beserta, atau saya jual sapi ini dan isi kandungannya, maka ini nggak boleh, karena ada lafal dan isi kandungannya, sementara kita nggak tahu isi kandungannya itu mungkin berapa, anaknya nggak tahu, kita beratnya berapa kita nggak tahu. Maka kemajuhulan atau ketidakjelasan kuantiti komoditi dagangan inilah yang membuat jual beli ini tidak diperbolehkan. Jadi wala nawa fit tamar, tidak sah jual beli biji kurma di dalam kurmanya itu yang masih utuh kurmanya. Pun begitu dengan biji-biji lainnya. Jika memang itu masih utuh di buahnya, misal ada 1 buah nangka, kemudian penjual itu bilang, saya nggak jual nangkanya, saya jual
bijinya aja. Nanti nangkanya kita makan bareng-bareng dan biji itulah yang Anda jual. Berapa antum mau beli? Nah, jumlah berapa biji di dalam itu kan kita nggak tahu. Ya, dan beratnya berapa kita nggak tahu. Maka ini tidak sah dan tidak diperbolehkan tentunya. Ya, karena ketidakjelasan. Ini seperti jual beli isi kandungan dalam perut atau dalam perut binatang. Ya, tetapi ketika yang dijual itu buahnya, maka otomatis bijinya udah masuk. Jadi tidak dipisah atau tidak disebut. Atau cukup bilang, saya jual nih nangka ini. Kayak misalnya antum di samping jalan kemudian ada orang jual satu serform isinya nangka semua. Mungkin ada beberapa, mungkin ada 10 nangka lah gitu. Ya ini berapa? Misalnya 10.000 khalas, selesai. Nah ini nggak masalah. Tapi ketika penjualnya bilang, ini saya jual buah nangka dan bijinya. Ini malah bisa jadi nggak boleh, karena kalau jual bijinya berarti apakah jual kuantitinya atau jual beratnya atau gimana? Nah, ini bermasalah. Maka nggak usah diomongin. Juallah semuanya itu. Sebagaimana menjual tamar juga, yaitu biji kurma. Ya, kalau dia bilang saya jual bijinya saja, saya jual kurma dan bijinya, harganya kalau kurmanya segini, harga bijinya segini, maka ini nggak benar. Karena majhul tidak ketahuan berapa jumlah atau berapa masanya. Kemudian dikatakan wala sufun ala dhahrin, yaitu tidak boleh dijual suf ala dhahr. Di sini dikatakan suf yaitu wool, bahan wool di atas punggung. Yaitu bahan wool yang terbuat dari kulit yang terbuat dari bulu binatang, dijual di atas punggungnya, yaitu dijual saat bulu tersebut memang masih ada di punggung binatang. Makanya tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Dan ini mazhab Hanbali, juga termasuk dalam mazhab Hanafi. Ya, dengan dalil yang masyhur dari dalil yakni Nabi SAW melarang jual beli gharar. Namun ada satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah, yajuzu bi syarti jazzihi fil hal. Tetap dibolehkan menjual wol atau bahan wol di atas punggung binatang itu langsung, dengan syarat mencukurnya segera ketika terjadi proses jual beli. Segera sekarang. Kenapa? Lintifa'il jahalah. Karena dengan langsung dicukur segera, maka kemajulan ketidakjelasan akad itu hilang. Nanti jelas akadnya, nanti ditimbang berapa langsung. Ya. Dan pendapat ini menurut sebagian ulama, dan ini pendapat yang sahih menurut sebagian ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan Zat al-Mustaqni' dan dalam kitab beliau Syarah Mumti', beliau menjelaskan masalah ini, menjual bahan wol langsung dari binatangnya, yaitu masih binatangnya ada di hadapan, dan penjualnya itu bilang, saya tidak jual binatang ini, saya jual bulunya. Saya jual bulunya. Yang mana bulu ini bisa menjadi bahan untuk pakaian. Ya. Maka sebenarnya ada dua pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, sebagai mazhab Hanbali dan juga mazhab Hanafi, ini dilarang. Yaitu karena hadis Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah SAW an tuba'a thamaratun hatta tut'am atau tut'im. Nabi SAW melarang buah dijual sampai bisa dimakan. Wala yuba'u sufun ala dhahrin, dan dilarang menjual suf, benang wol,
atau bebuluan di atas punggungnya langsung. Wala labanun fi dhir'in, dan dilarang menjual susu yang masih dalam apa waktu itu ya, glandsnya yang masih dalam apa? Kelenjarnya ya. Hadis ini hadis dhaif. Hadis didhaifkan oleh sebagian ulama. Ya. Walaupun untuk kalimat pertama, buah yang belum tut'im, yang belum bisa dimakan, itu ada benar juga untuk dilarang. Dalam hadis lain dilarang menjual buah sebelum tampak pantasnya dia dijual. Ya, tetapi ini pun akan menjadi permasalahan baru nanti insyaallah suatu saat. Seperti kan mangga asam yang belum matang boleh enggak dijual, itu nanti. Apakah ya dilihat apakah dia ada peminatnya yang memang cocok untuk dimakan, kan enggak semua orang benci mangga asam misalnya ya. Ala kulli hal, kita kembali tadi. Dalil yang dipakai oleh ulama yang melarang menjual bulu yang masih ada di binatangnya, ini dalil yang Anda sebutkan tadi, namun hadisnya dhaif, lemah. Ya, maka ulama ini mengatakan tidak boleh menjual benang atau bulu ini, sama seperti tidak bolehnya menjual bagian dari hewan, tangan, kaki. Ya, misal kambing ini masih hidup, masih utuh, normal, hidup biasa gitu. Nah, terus penjualnya bilang ke para calon konsumen, antum mau beli apa? Kalau kaki, Anda jual misal 300.000 satu tangkai kakinya. Ya. Kalau kepala Anda jual 400.000 misal saja. Ya. Ekor Anda jual sekian, ini Anda jual sekian, jeruan Anda jual sekian. Boleh enggak jual beli seperti ini? Enggak boleh. Ya kan? Nah, ulama ini bilang sebagaimana itu bagian enggak boleh, begitu juga dengan bulu-bulunya. Enggak boleh dijual pas dia masih hidup gitu, enggak boleh. Enggak jelas gitu loh. Kenapa yang tadi usus atau kaki enggak boleh dijual? Karena ini masih belum jelas. Ini kan binatang masih hidup. Ya, dimatikannya kapan enggak ketahuan? Ya, masa dimatikan gara-gara ada yang mau beli satu kaki doang, terus sisanya gimana? Kan enggak ketahuan, enggak jelas nih, kan gitu. Itu kata para ulama pertama. Oke, itu satu pendapat. Ya. Apalagi enggak jelas itu kapan bakal dibunuh atau bakal disembelih. Ya boleh jadi sebulan lagi baru disembelih karena udah banyak orderan untuk bagian-bagian tubuh lainnya yang dia akan dijual atau dibeli. Boleh jadi dalam waktu sebulan lebih besar lagi. Ini yang membuat kemajuan takarannya berapa besar itu. Ya enggak jelas. Ya. Makanya kita pernah katakan, antum ketika membeli hewan kurban, ya, oke, foto dilampirkan. Yang paling penting dari itu adalah beratnya berapa, gitu loh. Laki atau zakar atau unsa, atau jantan atau betina, gitu kan. Beratnya berapa? Ya, dia domba atau kambing, itu yang paling penting itu. Nah, kalau misalnya Dzulhijjah, kalau misalnya kan ada Muharram sebelumnya gitu kan. Kalau foto itu ada di bulan Muharram dikasih, kan antum mau beli kambing. Dikasih bulan Muharram fotonya. Ini beratnya sekian. Oke. Nanti ya pas tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sekarang masih Muharram. Ikhwan, habis Muharram apa ikhwan? Muharram terus apa? Ada bulan setelahnya kan? Muharram terus apa? Safar terus baru
Kok Muharram sih? La. Syawal afwan. Syawal. Habis Syawal apa ikhwan? Kan Ramadan, Syawal. Hah? Enggak, Rabiul Awal baru kemarin Rabiul Awal. Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Persiapan nih buat nanti misal oke lah. Antum Zulqa'dah. Satu Zulqa'dah. Antum tanya ke tukang kambing, kenapa yang beli? Ini enggak fotonya ini, beratnya ini jantan. Oke. Antum oke doang, akad enggak? Ya. Nah, terus kemudian di awal Zulhijjah, awal Zulhijjah menjelang 10, tanggal 10 menjelang tanggal 10, antum beli lagi, antum minta sama dia. Anda mau beli dong yang waktu itu. Harganya masih sama kan? Iya. Nah, ini boleh enggak? Harga masih sama. Berdasarkan foto 1 bulan lalu. Ini gimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena 1 bulan lalu sangat mungkin udah berubah kambing itu 1 bulan kemudian. Beratnya nambah. Enggak jelas. Atau bisa juga kurang. Mungkin kurang diasupi makanan akhirnya malah jadi kurus. Maka kemajuan ini enggak boleh. Sehingga harus diperbaharui fotonya yang real sekarang kayak gimana. Di kambing yang sama. Ternyata dia lebih kecil sekarang. Lah, kok lebih kurus? Iya, ya enggak tahu qadarullah emang mungkin lagi apa ada pikiran atau gimana. Ya maka kemudian dibuat akad barulah sesuai dengan bagaimana berapa kilonya dia gitu loh. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama pertama. Dikiaskan gitu. Kemajulan, ketidakjelasan itu harus dikelirkan, harus jelas. Pendapat kedua, annahu yasihu bai'us sufi 'ala adh-dhahri bi syarti jazzi fil hali wa alla tatadarrara bihil bahimah. Sah menjual atau sah jual beli bulu di atas punggung binatang langsung dengan syarat al-jaz fil hal, yaitu syaratnya adalah segera pas akad dicukur segera itu. Saat itu juga. Wa alla tatadarraru bihil bahimah, dan binatang tersebut tidak tersakiti. Nah, itu syaratnya 2. Boleh. Dan pendapat ini yang sahih. Pendapat ini yang sahih. Kalau antum mau membeli bulu binatang ini sahih boleh, selama dengan syarat pertama langsung segera dicukur dan ditimbang segera. Dan ya ini apa? Binatang ini tidak tersiksa dengan itu. Binatang ini tidak tersiksa dengan pencukuran itu. Dan ini pendapat yang sahih disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya. Karena pertama hadis yang dipakai oleh pendapat yang mengharamkan, hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Yang kedua, mereka ulama yang mengharamkan itu mengkiaskan dengan menyatakan bahwasanya bulu itu termasuk hal yang muttasil, yaitu yang bersambung pada hewan atau bagian dari hewan. Maka ini pendapat yang tidak diterima sebenarnya. Karena bulu walaupun hasilnya dari kulit, bulu dan kuku itu 2 hal yang tidak sama dengan kulit. Ya. Bulu dan kuku itu munfasil, bukan muttasil. Bulu dan kuku itu terpisah, bukan bagian anggota tubuh. Ya, bulu dan kuku itu terpisah. Disebutkan yang sahih munfasil. Munfasil itu terpisah dari tubuh atau terpisah dari bagian tubuh, bukan termasuk yang nyambung dengan tubuh atau bagiannya tubuh. Antum harus bedakan di sini. Bulu dan kuku kita itu walaupun aslinya kulit, tetapi dia tidak bisa digerakkan, itu satu. Maka tidak ada ruh padanya. Tidak ada ruh padanya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bulu dan kuku ketika
kecabut dari binatang maka tidak termasuk benda najis. Tidak termasuk benda najis. Berbeda dengan anggota tubuh. Dalam hadis disebutkan, apa yang terpotong dari binatang, walaupun binatang itu asli halal dimakan, tapi terpotong bagian tubuhnya ini, maka yang terpotong itu najis, mayit. Ma quti'a min bahimatin fahuwa mayyit. Apa yang terpotong dari binatang maka itu mayit. Terpotong di sini yaitu bagian tubuhnya yang nyambung. Adapun kuku dan bulu maka itu tidak disebut najis. Nih, contoh. Kalau misalnya ada kambing, ya, antum lagi ngarit atau lagi nyabet-nyabet dengan parang, ya mungkin lagi nyabet rumput atau semisalnya, ada kambing lewat, kena kakinya, peletek, copot kakinya satu. Gitu. Tapi pertanyaannya, yang copot ini apa hukumnya? Najis atau suci? Jawabannya najis. Ini termasuk bangkai, walau binatangnya masih hidup, tapi yang terpotong ini bangkai, najis, nggak boleh dimakan, nggak boleh konsumsi sama sekali. Mungkin kulitnya aja yang boleh disamak nanti, ya. Kalau emang butuh. Baik. Kenapa najis? Karena kata Nabi SAW, ma quti'a min bahimatin fahu mayit. Apa yang terpotong dari binatang, maka itu mayit. Binatang masih hidup. Tapi kalau yang terpotong adalah kuku atau bulu, maka ini bukan mayit, bukan maitah, bukan najis, bukan bangkai. Bisa dibedakan, bukan bangkai. Karena bulu dan kuku ini lahu hukmun munfasil anil badan, yaitu memiliki hukum yang terpisah dari badan. Gitu ya? Terpisah dari badan. Maka dia enggak najis. Untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya. Maka kalau antum pengen gundulin atau cukur domba, dicukur domba. Udah banyak tuh. Ya, satu karung. Najis atau enggak nih? Tidak najis. Enggak najis. Antum jual boleh. Ya. Jadi kalau ada orang nih berburu bulu domba, pengen buat sesuatu lah dengan bulu itu. Lalu dia datang ke perusahaan domba apa ya namanya? Tukang peternak domba yang punya ratusan domba. Orang ini pengen beli bulunya, terus nyari. Ini bulunya bagus nih, Ini, saya mau beli bulunya, boleh nggak Pak? Dalam mazhab nggak boleh, kecuali kalau memang udah dipotong oleh pemiliknya dan ditimbang. Tapi yang sahih adalah boleh dengan syarat dua tadi, yaitu on time langsung ketika akad dicukur dan tidak membahayakan atau tidak menyakiti binatang ini. Nah, apakah najis bulu itu setelah dipotong? Enggak. Karena bulu atau kuku memiliki hukum yang terpisah daripada badan. Badan atau kulit dan seterusnya, dan ini semua, coba. Semua badan kita bisa antum atur gerakannya atau bisa antum mendapatkan rasa di situ. Antum gini nih, rasanya ada, ini juga kerasa. Maka ini berarti lahu hayat, memiliki apa? Kehidupan. Dicubit gini, terasa, memiliki kehidupan. Walaupun mungkin kalau di sini nih paling nggak kerasa emang, tapi antum garuk-garuk gini kerasa nggak? Kerasa. Tapi kalau kuku nggak ada rasanya, nggak ada rasanya, gitu. Rambut juga gitu. Rambut antum giniin, rasanya bukan di rambut, tapi apa? Di kulit kepala. Kulit kepala ini yang memiliki kehidupan, gitu loh. Makanya yang terpotong dari bagian tubuh yang tidak memiliki kehidupan di sini seperti bulu dan kuku itu tidak najis kalau binatang, tidak najis. Ya. Dicukurlah kemudian, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Ya seperti itu. Karena bulu dan kuku
itu tidak hidup, tapi dia tumbuh. Dia tumbuh, tapi tidak hidup. Melainkan ini, kalau ini jelas kehidupan di sini. Ya, sekarang jenggot antum, ini jenggot nih. Antum giniin. Dia tuh jenggot nggak ada perasaan, nggak ada kehidupan di sini. Coba sekarang antum diam. Akhi, bisa nggak? Ustadz bisa nggak? Coba jenggotnya gerakin. Nggak bisa. Karena apa? Tidak ada kehidupan di sini. Tapi Ustadz bisa nggak jenggotnya gerakin? Tuh, nah gerakin tuh. Yang digerakin jenggot apa dagu? Dagu. Maka dagu ada kehidupan. Kalau dagunya kambing kepotong, kepotong dagu doang. Apa hukumnya? Najis. Tapi kalau jenggot kambing dipotong, hukumnya najis nggak? Enggak najis. Itu bedain. Ya. Begitu. Taib ayam. Ya. Ayam ngepakin bulunya, keluar bulunya. Ya. Nah, ini masalah. Apakah bulu ayam itu najis atau tidak? Nah, itu. Bulu ayam najis atau tidak? Kan dia kan ada tangkai ini itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak termasuk yang najis, ya. Tapi kalau misalnya kepotong jenggirnya, najis enggak? Najis, karena di situ ada kehidupan. Wallahu a'lam. Kemudian wa fijlun wa nahwuhu qabla qal'ih. Dilarang juga menjual fijl atau fajl, semacam lobak. Fajl ini semacam lobak dan semisalnya, qabla qal'ih, sebelum dicabut. Ya, nah ini pembahasan lagi. Wala bai'u fijlin atau wala yuba'u fijlun wa nahwuhu mimma al-maqsud minhum mustatir fil ard qabla qal'ihi lil jahalah. Lobak dan seperti juga bawang putih, bawang merah dan semisal buah-buah atau tumbuhan yang sebagian buahnya atau hasilnya itu ada di akar atau di bawah itu singkong, enggak, di bawah, ya, dan semisalnya, ya. Maka itu dikatakan tidak boleh dijual sebelum dicabut. Tidak boleh dijual sebelum dicabut. Dan ini mazhab Hanbali dan perkataan jumhur ulama. Perkataan jumhur ulama. Dan pendapat sebagian ulama yaitu Malikiyah dan juga Syekhul Islam, juga Ibnu Qayyim, mereka mengatakan boleh yajuzu bai'ul mughayyabati fil ard, boleh menjual tumbuhan atau hasil tumbuhan yang gaib di dalam bumi. Itu maksudnya ya enggak full kelihatan. Belum dicabut. Tapi idza bada salahuha, kalau misalnya kelihatan ini udah jadi nih, ya, waruya ma dhahara minha, kelihatan apa yang zahirnya kelihatan dan petani tahu ini udah jadi Pak, ini jadi Pak, ya, maka yang seperti ini boleh. Ini pendapat kedua, walaupun menyelisih jumhur ulama, tapi ternyata pendapat ini sebenarnya yang lebih sahih. Ya, makanan atau tumbuhan, hasil tumbuhan yang ada di dalam tanah. Tapi ketika udah kelihatan baik dari tangkainya, dari tanda-tandanya ini udah benar nih, maka yang seperti ini boleh. Sebenarnya boleh, iya. Boleh. Karena tetap bermanfaat dan ketahuan oleh pemiliknya atau oleh orang yang faham bahwa ini sudah bada solahu. Bada solahu yaitu sudah tampak kebaikannya untuk dijual atau dinikmati. Pendapat ini lebih sahih. Memang pendapat jumhur ulama ada sisi ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Karena majhul, ini belum jelas nih, dalamnya benar apa enggak, bagus apa enggak, belum jelas gitu. Tetapi kalau petani faham bahwasanya ini sudah bagus, ini sudah bisa dimakan atau diolah atau dijual, maka itu sah. Ini pendapat yang lebih sahih. Dan kalau kita refleksikan juga, kalau kita beli buah misalnya, ya, kita beli buah, namanya kemajhulan itu boleh jadi sesuatu yang ada sisi absolutnya gitu loh. Karena termasuk orang yang nggak ngerti masalah ini udah matang atau belum,
digini-giniin gitu. Ana termasuk yang jahil akan ini. Sekarang kalau antum datang ke toko buah, ya, bang, semangka bang, yang manis. Taib. Antum tahu nggak yang manis? Antum nggak tahu gimana di gini-gini tok 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 tok. Antum nggak tahu yang manis. Kecuali mungkin kalau di testing gitu, mungkin ya. Tapi ini nggak di testing. Ya udah manis bang. Tapi saya nggak tahu. Tolong pilihin. Nah, yang tahu kan dia pedagangnya, insya Allah gitu kan. Dia tek tok tok gitu kan. Ah ini manis nih. Ini salah gitu. Ah ya sip, alhamdulillah. Majhul nggak bagi antum ini aslinya ketika beli? Majhul, nggak tahu. Manis apa nggak tahu. Antum percaya aja sama dia. Berarti ketika bagi petani bada salahuhu, cocok apa sudah tampak ini kebaikan buah ini, maka enggak masalah. Enggak masalah, ini udah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Enggak semua orang paham kok masalah kayak gini-gini ya. Coba buah apa lagi yang mangga, misal mangga. Ana juga termasuk yang jahil, ana pribadi ana jahil tentang mangga apa. Nama-nama mangga lah apa namanya itu, ya. Yang warna ada yang warna kuning. Kan kita kan orang yang nggak ngerti, oh ini kuning nih mas, mesti manis nih. Ya apa tuh yang warna kuning? Mangga apa warna kuning? Anda suka tuh. Dalamnya oranye dia. Mangga apa pak? Hah? Gedong. Apa gitulah ya. Wah lihat ini gitu. Kuning kuning ini ya, dalamnya. Oke enak nih kayak ini. Ya ternyata lebih ada namanya harum manis kalau nggak salah tuh. Nggak tahu emang bener ya gitu nama atau sifatnya nama kali ya. Al-muhim, bang beli yang ini nih, cari yang manis sih bang. Gitu. Nah kita nggak tahu kan emang manis di mana. Dia yang pilihin selama jujur gitu kan. Kalau dia nggak jujur, jual beli tetap sah karena kemajuan kita, tapi kita punya hak untuk return sebenarnya karena merasa ditipu ya. Maka dipilihin oleh dia. Ada nggak sisi kemajulan dan ketidakjelasan? Ada. Tetapi kan kita mengandalkan petaninya atau penjualnya. Dia tahu ini sudah baik, sudah bagus. Maka ini sah jual beli seperti ini. Begitu juga dengan hasil tumbuhan yang masih ada di dalam tanah, tapi petaninya tahu ini udah bagus pak. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya, taib. Itu hal pertama atau sesi pertama dari kajian ini. Jika antum ada amanat untuk kerja atau semisalnya, itu tidak masalah antum untuk meneruskan kewajiban antum.